Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, janda beranak 3 ditemukan tewas di lokasi bekas penambangan pasir. Diduga korban nekat mengakhiri hidup lantaran depresi, ditinggal pergi suaminya. Warga dihebohkan dengan tewasnya seorang wanita di lokasi bekas galian tambang pasir di Desa Tonasa, Takalar, Sulawesi Selatan. Korban Yusmaniar merupakan janda 3 anak warga setempat. Awalnya seorang warga curiga karena wanita berusia 38 tahun ini tidak ada di rumahnya. Warga pun melapor ke petugas desa dan melakukan pencarian hingga menemukan korban tewas dalam posisi tengkurap terapung di bekas galian tambang pasir. Telepon bilang kesini ki dulu karena Dembaji tidak ada ki di rumahnya sekarang. Terus di mana kita temukan, Bu? Di bawah situ. Di bawah air. Iya. Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga korban tewas bunuh diri karena depresi diceraikan suami sejak 15 tahun lalu. Selain itu, korban juga harus merawat 2 anaknya yang sakit seorang diri. Hasil pemeriksaan identifikasi dari Polres Takalar juga sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Jasad korban dimakamkan di TPU Desa Tonasa. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah toilet umum di depan Terminal Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi tidak menemukan identitas, hanya beberapa butir obat dan telepon genggam. Korban dievakuasi tim medis menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan protokol pasien corona. Penemuan mayat seorang pria mengejutkan warga dan pedagang sekitar terminal Jalan Brigjen Wasita Kusuma, Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Pria diperkirakan berusia 55 tahun ditemukan tewas di dalam sebuah toilet umum. Mayat korban ditemukan penjaga toilet. Penjaga curiga karena korban berada di dalam toilet terlalu lama. Setelah dipanggil tanpa jawaban, korban ditemukan tergeletak di lantai. Sempat duduk di sini, terus udah duduk sini masuk ke WC, dalam WC ditunggu-tunggu di sini nggak keluar. Berapa menit itu? Sekitar 15 menit. Pas dilihat kok menjulur. Penasaran itu ya dilihat. Menjulur. Kejadian tersebut dilaporkan ke petugas Polsek Indihiyang. Petugas Polsek datang bersama petugas Inafis Polres Tasikmalaya Kota dan Dinas Kesehatan. Jasad pria tersebut kemudian dievakuasi dengan protokol COVID-19. Hasilnya sendiri? Sementara identitasnya nggak ada. Belum diketemukan, nggak ada KTP, nggak ada. Cuma diketemukan obat-obatan sama Handphonenya? Handphonenya, tapi udah nggak on. Penyebabnya sendiri? Belum tahu, nanti dalam pemeriksaan. Dari olah TKP tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Jenazah pria tersebut dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo guna mendapatkan visum. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Tabrakan beruntun menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Korban terjepit di antara 2 truk tronton setelah truk tronton di depannya berhenti mendadak di sebuah persimpangan. Kepanikan terjadi sesaat setelah tabrakan beruntun terjadi di lintas Sumatera Pasar Miring, Kecamatan Sedadap, Asahan, Sumatera Utara. Warga mencoba menyelamatkan seorang pengendara sepeda motor yang terjepit di antara 2 truk tronton. Namun korban, Rizky Sumantri, 28 tahun, telah tewas. Korban luka parah di bagian kepala. Sepeda motornya ringsek terseret di kolong truk. Kedua truk tronton dan sepeda motor melaju searah daerah Rantau Prapat menuju Medan. Posisi sepeda motor berada di antara kedua truk. Masuk kereta, kemudian tiba-tiba berhenti karena simpang ini, ada persimpangan ini, ada sini kan pakai bendera-bendera itu mau masuk persimpangan, kemudian berhenti nih truk. Keretanya mau keluar gini, datang itu truk, apa ini, yang kosong ini tadi, yang sana, baru dilindas lagi nih. Truk tronton yang menabrak rusak parah pada bagian depan. Pengemudi mengalami patah kaki dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tabrakan beruntun ini masih dalam penanganan petugas Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Pemirsa, potongan kaki manusia diduga milik seorang wanita ditemukan petugas kebersihan di Setu Pengarengan, Depok, Jawa Barat. Polisi menduga masih ada potongan tubuh lain yang terpisah. Polisi memeriksa lokasi penemuan potongan kaki seorang wanita terbungkus plastik di Setu Pengarengan, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Potongan kaki wanita ini awalnya ditemukan oleh petugas kebersihan saat tengah menguruk sampah di Setu Pengarengan. Saya lihat, cuman lihat itunya aja tuh tadi, kayak kaki gitu sih. Sepotong? Iya, sepotong. Kaget nggak begitu lihat tadi? Kaget. Oh, tapi yang angkat orang itu. Polisi? Iya, orang sampah itu. Sampah. Polisi belum memberikan keterangan terkait penemuan potongan kaki ini. Polisi masih menyelidiki dan memeriksa adanya dugaan potongan tubuh lain di Setu Pengarengan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mengaku tidak memiliki biaya pulang ke Jakarta, seorang mantan dosen mencuri di kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mencuri berbagai barang dari 5 minimarket. Aksi pencurian yang dilakukan seorang pria pada sebuah minimarket di kota Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Aksi pelaku sempat memasukkan barang ke dalam tas ranselnya dipergoki karyawan minimarket. Pelaku diamankan di Mapolsek Gayam Sari dengan barang bukti puluhan botol hand body dan sampo. Yang mengejutkan, pelaku Bowo Dwinantio, warga kota Semarang ini ternyata lulusan S2 dan juga mantan dosen pada sebuah universitas swasta di Tangerang. Pria 40 tahun ini mengaku mencuri di 5 minimarket dan menggasak 92 botol sampo dan hand body karena terdesak kebutuhan ekonomi setelah ia tidak bisa lagi kembali ke Jakarta untuk bekerja. Kerjanya apa? Kerjanya apa? Saya sekarang nganggur. Hah? Tadinya bisnis online, udah nggak ada pesanan dari bulan Desember sejak Covid. Tadinya apa? Tadinya jualan spare part motor. Berdosen? Ya, sebelumnya dosen saya S2. Mastiin barang-barang yang display di fast food itu ternyata hilang semuanya, Pak. Dan kami langsung cek putar CCTV. Ternyata bapaknya itu tadi bekas dari Alfamidi, Pak, yang belanja banyak satu keranjang nggak jadi. Yang diambil cuma accessory-nya aja, ditaruh di tas di dalam lorong-lorongnya itu. Pelaku masih diperiksa di Polsek Gayam Sari dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Pelaku pencurian handphone milik anggota polisi di pos pantau Satlantas Polres Metro Depok, Jawa Barat ditangkap di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Saat beraksi, pelaku mendatangi pos polisi dengan modus minta bantuan karena kehabisan uang dan bensin untuk pulang. Pria 30 tahun berinisial AS kini harus menghuni tahanan Polres Metro Depok, Jawa Barat. Aksinya terbilang nekat. AS mencuri telepon genggam milik seorang anggota polisi yang bertugas di sebuah pos polisi. Perbuatan AS terekam kamera CCTV. AS mencuri telepon genggam seorang anggota polisi di pos pantau Satlantas Polres Metro Depok di Jalan Margonda. Pelaku masuk ke pos pantau dan melihat seorang polisi sedang beristirahat. Tanpa berpikir panjang, AS mengambil telepon genggam di atas meja dan kabur. Di TKP-nya itu saya ambil lagi motif yang sama lagi gitu, saya minta tolong lagi gitu. Jadi awal itu modusnya modus kehabisan bensin ya, Bang? Iya, maksud itu saya kehabisan bensin gitu. AS sebelumnya telah mendatangi pos polisi lainnya dan berdalih minta tolong karena kehabisan uang dan bensin. Meski sudah dibantu uang 50.000, pelaku masih mendatangi pos polisi selanjutnya dan mencuri telepon genggam. Di pos polisi tersebut jika ada orangnya gitu, maka dia menyampaikan, Pak, mohon bantuan, saya kesulitan. Di pos pertama dia dibantu oleh polisi, dikasih uang transport 50.000. Kemudian dia bergeser lagi ke pos yang lainnya. Pelaku AS tertangkap berkat rekaman kamera CCTV di rumahnya di kawasan Bekasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kenal di media sosial, seorang pria tertipu karena istri yang baru 4 hari dinikahi ternyata seorang waria. Saat diajak berhubungan intim, pelaku pun meminta cerai.
Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.